Gimana nih kabarnya? Bisnis gimana? Aman? Oh, kamu lagi pusing? Iya, emang pusing karena karyawan tuh sering banget dialamin oleh pengusaha-pengusaha. Tapi kamu tahu nggak, di negara kita tercinta Indonesia ini udah diatur loh UU Ketenagakerjaan. Jadi tentang hak dan kewajiban pemberi kerja atau pengusaha dan pekerja itu udah ada undang-undangnya. Mau aku bantu? Baik-baik, sebelum itu kamu isi survei dulu ya, biar aku tahu nanti hasil analisanya dan kita bisa nyari solusinya bersama-sama. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja serta mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain kewajiban pengusaha untuk memberikan upah yang sesuai, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, memberikan jaminan sosial, serta menghormati hak-hak pekerja. Pengusaha juga memiliki beberapa hak, yaitu untuk mengatur dan mengelola perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, undang-undang ini juga mengatur tentang perjanjian kerja, baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja kontrak, maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja tetap. Perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis dan memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu perjanjian, upah, serta ketentuan lainnya. Undang-undang ini mengatur tentang sistem pengupahan yang meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, serta komponen upah. Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah daerah dan harus memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak. Selain itu, undang-undang ini mengatur tentang alasan-alasan yang sah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, prosedur mengenai pemutusan hubungan kerja, hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, seperti misalnya pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur hubungan kerja di Indonesia. Memahami hak dan kewajiban sebagai pekerja maupun pengusaha adalah hal yang krusial untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Penting juga untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan ketenagakerjaan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Untuk menggali permasalahan yang dialami oleh para pemberi kerja atau pengusaha, kami menyebarkan kuesioner dan berikut ini adalah hasilnya. Yang pertama, responden. 97% responden kami adalah pengusaha, di mana yang sudah menjalankan usaha di atas 10 tahun itu sebanyak 48,5%. 6 sampai 10 tahun sebanyak 24,2% dan 1 sampai 5 tahun sebanyak 27,3%. Bidang usaha yang dijalankan 60,6% di bidang perdagangan, 39,4% di bidang jasa transportasi dan teknologi informasi masing-masing 6,1%. Domisili responden sebagian besar berada di Jawa Timur, yaitu 63,6%, dan sisanya sebanyak 36,4% berada di luar Jawa Timur. Responden juga memiliki jumlah karyawan yang dikategorikan sebagai berikut. 87,9% memiliki 1-5 orang karyawan, 3% memiliki 51-100 orang karyawan, dan 9,1% memiliki karyawan di atas 100 orang. Kedua, mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebanyak 60,6% responden kami mengetahui Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, tetapi tidak memiliki pemahaman yang mendalam
27% memahami, dan 12,1% tidak memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Media massa sebanyak 63,6%, rekan, teman, keluarga sebanyak 30,3%, membaca sendiri peraturan pemerintah 27,3%, sosialisasi dari pemerintah 21,2%, forum-forum pengusaha 15,2%, informasi dari HRD atau legal 12,1%, dan pelatihan seminar atau webinar 9,1% menjadi sumber informasi bagi responden untuk mendapatkan pengetahuan undang-undang tentang ketenagakerjaan. Sedangkan sisanya yaitu 6,1% tidak pernah mengetahui undang-undang ketenagakerjaan ini. Kemudian yang ketiga, mengenai hak pemberi kerja. 72,7 responden mengetahui hak-hak pemberi kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, dan 27,3% tidak mengetahuinya. Para responden merasa bahwa hak-hak sebagai pemberi kerja adalah sesuatu yang penting untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hak untuk menetapkan kebijakan dan prosedur kerja sebesar 75,8%, dan hak untuk menerima hasil pekerjaan dari pekerja atau buruh sebesar 60,6%, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari pekerja atau buruh sebesar 30,3%. Sedangkan hak untuk menetapkan ketentuan non-kompetisi bagi pekerja sebesar 21,2%, dan hak untuk mengelola kegiatan usaha sesuai kondisi dan skala usaha sebesar 3%. Meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah diberlakukan, responden merasa peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara proporsional mengenai hak-hak dan kewajiban pemberi kerja serta penerima kerja sebesar 42,4%. Sedangkan 33,3% merasa sudah proporsional dan 24,2% tidak tahu mengenai hal ini. Kemudian yang keempat, implementasi ketentuan undang-undang. Mengenai kemudahan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan ini, 60,6 responden mengalami kesulitan, 15,2% tidak merasa sulit, dan 24,2% tidak mengetahuinya. Berkaitan dengan ketentuan yang sulit diimplementasikan, beberapa di antaranya ketentuan mengenai pemberian hak buruh untuk melakukan mogok kerja sebesar 66,7%, pengakhiran hubungan kerja atau PHK 54,5%, pemberian pesangon 48,5%, dan kebijakan cuti bagi pekerja 30,3%. Sedangkan dalam hal pekerja tidak memiliki niat yang baik dan tidak menemukan kesulitan, masing-masing 3%. Hambatan atau kesulitan tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah sebesar 33,3%. Selain itu, karena ketentuan dalam undang-undang sulit dipahami sebesar 15,2%, dan kesulitan untuk diimplementasikan 36,4%, serta alasan lainnya sebesar 15,1%. Permasalahan ketenagakerjaan yang paling sering terjadi dan dialami oleh responden kami antara lain, yang pertama, pekerja tidak memenuhi kewajibannya sebesar 66,7%. Yang kedua, sistem pengupahan dan tunjangan yang membebani pemberi kerja sebesar 33,3%. Yang ketiga, adanya turnover atau keluar masuk pekerja yang tinggi sebesar 33,3%. Yang keempat, pekerja atau buruh yang telah resign bekerja di atau menjadi kompetitor perusahaan sebesar 30,3%. Yang kelima, adanya mogok kerja atau demonstrasi pekerja atau buruh sebesar 12,1%. Apa yang dilakukan para responden untuk mengatasi hambatan, kesulitan, dan persoalan tersebut? Ternyata 42,2%
belum mendapatkan cara untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut. 39,4% berkonsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di lingkungan pemberi kerja. 24,2% mengikuti seminar atau pelatihan tentang ketenagakerjaan secara mandiri. 15% menjawab cara lainnya dan sisanya yaitu 9% merasa tidak mengalami kendala. Nah, dari data kuesioner ini, kami menyimpulkan bahwa hak-hak pemberi kerja sesuai ketentuan dalam undang-undang adalah hal yang penting. Tetapi pemberi kerja menghadapi kendala seperti penerapan atau implementasi ketentuan yang sulit diterapkan, kurangnya sosialisasi, dan pemberlakuan undang-undang yang belum proporsional bagi pemberi kerja. Oleh karena itu, kami akan mengangkat topik permasalahan apakah pemberi kerja memiliki hak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, lalu apa yang harus dilakukan para pemberi kerja agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Semoga video ini dapat menambah wawasan baik dari segi pengusaha maupun segi pekerja. Semoga setelah menonton video ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan lebih sehat.